ada satu skill di luar akademis, di luar kedokteran yang harus, maksudnya yang mereka boleh pelajarin, itu apa? Di seorang dokter, tapi ini dipelajari sih sebenarnya. Ini dipelajari tapi sering dilupakan sebenarnya. Pelajari tapi sering dilupakan. Jadi Coba sebenarnya Oke, selamat datang di podcast episode pertama. Namanya 1, 2, 3 Off the Mask. Nah, hari ini kita mau ngebahas topik yang seru banget dan berguna banget buat kalian. Kita udah datengin tamu yang super duper spesial juga, guru gue juga, Dr. Heru Nugraha, SPKK. Sebelum kita lanjut panjang lebar nih ya topik hari ini. Topik hari ini sih menurut gue spesial sih, spesial banget sih. Kayak butuh banget buat dokter-dokter milenial yang lagi berkembang. Tapi sebelum kita nyerocos panjang lebar, mungkin Dr. Heru kenalin dikit dah. Siapa ini dulu gini gitu. ya, saya Dr. Heru Nugraha gitu ya, spesialis kulit dan kelamin. Spesialis kulit dan kelamin, bukan kulit kelamin. Jangan sampai salah. Tapi sekarang mungkin sudah mulai banyak orang yang bilang jadi dermatovenereologi. Ya, sama. Saya praktek di Rumah Sakit Sumber Waras dan di klinik Bamet. Apalagi kira-kira yang butuh dikenalin? Ya cukup. Itu ya, pertama ya. Jadi Dr. Heru ini seorang SPKK yang praktek di 2 jenis rumah sakit nih. Jadi satu rumah sakit Sumber Waras, satu lagi di klinik kecantikan Bamet. Thank you Bamet udah minjemin tempatnya. Thank you. Nah, jadi hari ini kita mau bahas topik nih yang nanti ada kulit-kulitnya juga. Jadi kita kan biasa di seri podcast nanti kita mau ada myth busting-nya. Nah, tapi sebelum masuk myth busting, kita mau bahas satu topik yang buat gue penting, tapi nggak diajarin di materi blok kuliah kedokteran manapun. Yaitu adalah personal branding buat seorang dokter. Nah, ini kan kita kan temenan nih di Instagram udah lama juga, jadi udah sering juga ngikutin kontennya Dr. Heru. Nah, kalau dulu-dulu kan lebih banyak postingan-postingan ya personal life ya, jalan-jalan ke sini, seminar di sini. Nah, cuman baru-baru ini nih mulai ada shifting nih di halaman Instagramnya si Dr. Heru, mulai banyak konten-konten edukasi juga. Nah, pertanyaan pertama nih, kira-kira kenapa nih kok mulai buat kayak konten-konten kayak gini di Instagram, tujuannya apa nih? Ya sebenarnya sih idenya sudah mulai lama ya sebenarnya. Pengen coba mengedukasi ataupun memberikan pengaruh lah atau influence ke teman-teman sebenarnya ataupun ke pasien-pasien juga yang memang butuh sumber ataupun butuh edukasi yang benar. Ya, tidak asal-asalan tanpa dasar ataupun tanpa dari ilmiah gitu susahnya. Cuma memang nyari waktunya agak sedikit sulit. Terutama Sibuk memang, bos. Emang karena saya masih pekerja ya, karena saya masih bekerja gitu. Jadi pagi itu biasanya di rumah sakit gitu ya. Ditambah lagi dulu juga ada koas, ada dokter muda dari Universitas Tarumanegara. Jadi otomatis juga ngajar juga. Nah itu sedikit banyak mengambil waktu lah. Gitu, bahkan pulang ya kadang-kadang bisa sampai malam setelah dari rumah sakit pergi ke praktek di klinik gitu. Jadi waktu untuk merealisasikan ide-ide itu tuh nggak ada gitu. Cuma memang Maret itu mulai ada seperti yang kita ketahui gitu, ada corona yang melanda ke seluruh dunia. Akhirnya banyak sekali jadwal yang dikurangi karena mungkin lebih ke arah membatasi paparan ya. Koas-koas juga semua dirumahkan. Oh, enak ya? Iya, dirumahkan. Jadi semua jadi pembelajaran jarak jauh. Koas-koas. Saya tidak pernah dirumahkan. Jadi semua di rumah, bahkan ada yang balik dulu ke daerah-daerah masing-masing gitu. Oh, Jadi maksudnya balik misalnya Palangkaraya aslinya, gitu, betul, balik lagi. ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada Soalnya yang ke full Papua, online ya? gitu. Jadi karena emang full online, gitu, pembelajaran jarak jauh, dan itu sudah berlangsung dari Maret sampai sekarang, sampai Juli, gitu. Nah, itu kan sebenarnya membuat ya waktunya memang jadi lebih ada ya, gitu. Akhirnya memikirkan gimana supaya bisa punya konten deh setidaknya. Tidak ada target apapun juga, cuma memang setidaknya bisa memberikan edukasi yang benar pada teman-teman ataupun pasien-pasien yang mungkin follow di
Instagram gitu. Soalnya sering banyak konten-konten yang tidak benar ya. Ya, dikhawatirkan sebenarnya kan banyak konten-konten yang tiba-tiba marak gitu ya, tiba-tiba eh, dipertanyakan gitu kayak yang belakangan terakhir ini termometer tembak di jidat terus jadi kanker ya, kanker Iya, ya. iya, Nah, katanya. kayak gitu-gitu kan sebenarnya eh, ya pastinya pertama kali dihembuskan sama orang-orang yang mungkin Punya influence ya. nah Ya harusnya gitu. punya Kalau enggak kan influence. nggak mungkin Nggak mungkin didengar. gitu. Nah, dan kenapa bisa sampai akhirnya bisa semua orang jadi bertanya-tanya kan pastinya perlu akhirnya ya perlu kan kayak klarifikasi lah Bener. ataupun ada beberapa yang saya tahu ada beberapa dokter yang akhirnya memberikan edukasi kembali di Instagramnya dengan bahwa ini tidak benar segala macam, tapi ya balik lagi ternyata yang negatif itu tuh lebih mudah menginfluence orang gitu dibandingin yang Seru. yang Bombastis. positif gitu. Jadi akhirnya ya saya pengen ya meskipun sedikit ataupun masih awal gitu pengen mencoba lah sebenarnya. Sebenarnya emang it's about the packaging ya. Kadang justru kita-kita nih yang punya background medis yang bisa ada ilmu malah karena kita nggak diajarin cara penyampaiannya secara propagandanya gimana gitu. Kayak orang-orang kan mereka kan bikin suatu isu, suatu opini itu kan bombastis banget tuh nyebarnya cepet. Kalau kita kan kurang banyak juga ya ininya ya paparan ke situ. Setuju sih karena kita kuliah ataupun apalagi kita dokter ya. Iya. Dokter tuh kuliah itu selalu dijejali dengan berbagai macam keilmuan. Apapun itu harus dihafal, apapun itu harus dimengerti. Tapi secara umum kadang-kadang yang sering terlewat adalah cara berpikir. Yang kadang-kadang untuk dokter-dokter yang baru gitu ya, kadang-kadang karena terlalu sering diberikan tugas Bener. alias ini harus cari tugas tentang ini, tentang itu gitu kan. Jurnal reading. Jurnal reading gitu. Tapi sebenarnya yang kita harapkan dari kalian membaca jurnal itu bukannya kalian membuat PPT yang Luar biasa bagus. luar biasa bagus ataupun PPT-nya sistematis banget gitu. Yang penting adalah kalian bisa mengerti kalau kalian suatu saat membaca jurnal itu untuk ilmu kalian ke depannya, kalian bisa mengerti mana jurnal yang baik atau mana jurnal yang sebenarnya kurang gitu. Tapi itu pun kadang-kadang tidak semudah itu untuk memberitahukan ke teman-teman di Awam ya. awam. Ataupun juga ya dokter-dokter muda yang memang masih tahap belajar ya gitu. Seringnya jadinya template ya. Kalau Tapi yang jadinya template gitu. Apalagi kalau mulai penyakitnya mulai banyak gitu kan ya selalu berpikirnya pokoknya kalau koas pengennya cuma yang ngafalin yang dokternya tanya gitu. nilainya A. Gitu. Tapi cara berpikir pada saat dari pasien datang, anamnesis, terus pemeriksaan fisik sampai akhirnya bisa menegakkan diagnosis itu yang kadang-kadang miss. Iya. Gitu. Dan akhirnya akan kerepotan pas sudah Jadi dokter. jadi dokter. Gitu. Isinya omongannya ya template yang salah ya. Sebenarnya Iya. malah template yang buat nyenengin dosen, tapi Iya. bukan buat nyembuhin pasien. Bener banget. Itu sebenarnya yang lagi diterapin Dr. Heru nih ya, maksudnya dalam bentukan postingan sosial media. Ini kan namanya mensederhanakan jurnal, mensederhanakan ilmu. Gimana caranya orang awam tuh bisa nangkepnya ngerti easy. lah Iya. sebenarnya. Nah, Gitu. ini sebenarnya tuh lucu nih. Jadi kalau dulu guru saya, mungkin Dr. Heru juga kenal, Dr. Linda Julianti, shout out buat Dr. Linda. Itu sering banget ngajarin saya tuh gini, maksudnya kalau dokter tuh ada trifecta sucinya. Jadi praktisi, pengajar, researcher. Nah, seiring perkembangannya ini nih, ngeliat Dr. Heru juga, saya rasa tuh sekarang bukan trifecta lagi, tapi kuadrat suci. Soalnya selain 3 itu, kita juga kayaknya harus jadi health influencer yang iya. Yang saya banyak, maksudnya saya banyak follow beberapa dokter-dokter dari luar negeri ya, banyakan ya. Mereka itu meskipun misalnya mereka praktek sebagai klinisi, mereka juga ngajar, mereka juga bikin penelitian untuk yang mereka ajarkan, dan mereka memposting hasil penelitian mereka di sosial media. Dalam artian ini jurnal gue publish nih tentang ini gitu. Dan banyak banget dokter-dokter yang akhirnya follow juga. Karena ngerasa bahwa wah kalau dia publish hasil penelitian jurnalnya dia, itu dipublish juga bukan publish full ya, maksudnya judul dan abstrak gitu ya, itu ditaruh juga di sosial media dia, dan kita mendapatkan insight lah dari sana, kayak ngeliat oh ternyata dia peneliti tentang ini tuh hasilnya gini loh. Berarti di sana
mungkin kondisinya seperti itu gitu. Sharing ilmunya juga Sharing ilmunya dapet. jadi tidak harus kita harus searching gitu untuk Iya, ke jurnal gitu. Terus, tapi ini accessible. lagi asik-asik nge-scroll gitu. Scroll, cari baju. Lagi asik-asik scroll tiba-tiba kita lihat ih ada ilmu baru nih dan ilmunya benar-benar hasil penelitian pula gitu. Tapi nggak banyak ya. Maksudnya belum banyak kita di sini bisa bersikap ataupun bisa juga Seperti itu ya. sampai di posisi seperti itu gitu. Aja ya. Ini kalau masih di kelas kita sih dokter-dokter umum yang masih bingung mencari jalan. Lihat episode pertama lagi sebelumnya ya, yang quarter life crisis. Jadi banyak tuh gini, misalnya ada teman-teman kita yang notabene sukses publish di jurnal internasional ini, jurnal ini sharing aja. Ada satu teman kita tuh waktu ngeliat yang kayak gitu, responnya tuh belum bisa positif kayak wah lumayan nih gue dapet ilmu nih, lebih ke arah loh aduh dia udah gini-gini lagi gue belum ngapa-ngapain, kayak malah belum bisa disikapi dengan baik gitu. Padahal sebenarnya kan niatannya sharing konten kayak gitu juga selain buat personal branding ya buat ya sharing ilmu yang tadi kayak Dr. Heru bilang kan. Betul. Nah, itu yang harus dirubah sih sebenarnya. Iya, benar sih. Sebenarnya balik lagi ke teman-teman yang mungkin sekarang dalam posisi lagi di dokter umum kali ya. Lagi dokter umum gitu, terus juga mulai lagi yang episode 1 tuh yang gue nonton yang episode 1 yang gue nonton itu Di yang bertiga Spotify kan, ya, yang bertiga, 3 cowok galau itu. itu mungkin pernah dirasakan hampir semua dokter yang baru lulus mungkin. Gitu ya? Iya. Bukan Maksudnya kita doang ya? Bukan kalian doang gitu. Saya juga waktu Jadi zaman kita nggak spesial. zaman lulus gitu, saya juga punya geng gitu lah istilahnya. Itu juga kita berpikir, ya abis ini kita mau ngapain gitu. Di saat orang-orang yang lain maupun di saat teman-teman di fakultas lain itu sudah bekerja 3-4 tahun pada saat kita lulus. Gitu, dan biasanya mereka sudah mendapatkan jabatan yang ya lumayan lah, kerja 3-4 tahun sudah posisinya sudah lumayan. Nah itu dia, hampir semua dokter biasanya kecuali memang dia sudah digariskan ya, dalam artian digariskan ya kamu lulus langsung gini, nah itu lain ya. Beda ya, beda Tapi cerita. kalau Darah kotor. yang magel gitu Nanti deskripsi magel di sini susah deh jelasin. Ntar ada di sini magel ya. yang half blood gitu atau apa gitu, itu ya memang harus Berjuang. ya kita harus punya tujuan akhirnya lu jadi dokter tuh pengen jadi dokter yang seperti apa gitu. Nah ini nyambung lagi ke topik kita nih kan, masalah personal branding. Kalau saya pribadi kan emang geraknya ada di bidang bisnis yang membantu branding produk-produk tertentu lah ya. Kalau branding produk kan jelas nih, maksudnya kita ambil contoh salah satu klien kita kan Kit Motor Wax gitu. Mereka pengen jadi buat poles mobil, poles ini kan maksudnya objektifnya jelas nih. Jadi kita membrandingkannya juga jelas. Nah kalau untuk dokter kan maksudnya apa gitu, maksudnya kita mau brandingnya tuh kayak gimana gitu, targetnya apa gitu. Ya sebenarnya sih personal branding buat dokter itu beda-beda ya. Beda ya. Maksudnya setiap dokter itu pasti punya tujuan untuk dia mempersonal brandingkan dirinya sendiri. Itu pasti punya tujuan tertentu lah. Gitu. Yang saya tahu sih ada beberapa yang memang dia personal branding karena di belakangnya dia punya misalnya brand kosmetik misalnya, untuk dokter kulit ya. Iya. Gitu. Jadi kalau personal brandingnya dia kuat, otomatis brand kosmetik di belakangnya dia juga otomatis akan bisa lebih berkembang seperti itu. Simbiosis juga ya. Betul. Ya mungkin ada juga dokter-dokter yang memang murni maunya edukasi, karena dia merasa bahwa banyak banget berita-berita yang tidak benar. Jadi sebisa mungkin dari awal sudah isinya kontennya edukasi semua. Bahkan dia memisahkan antara konten pribadinya dia dengan konten edukasinya dia. Jadi kalau personal life-nya dia ya dia khusus account-nya, tapi kalau konten edukasinya dia khusus gitu ya. Edukasi itu bisa ke masyarakat awam, bisa juga ke pasiennya dia sendiri gitu. Jadi memang menurut saya tiap dokter pasti punya punya tujuan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi pasti semuanya punya tujuan yang baik. Dalam artian pengen edukasinya itu bisa membuat masyarakat menjadi lebih cerdas lah gitu. Karena selama ini terlalu banyak dibohongi mungkin ataupun terlalu banyak berita-berita yang mungkin akhirnya merusak kepercayaan dari masyarakat gitu akhirnya. Benar. Ini benar gak sih beritanya gitu? Kalau dokter tuh kayak begini benar gak sih? Kalau ini kayak begini benar gak sih? Padahal ya
kita harus orang-orang yang punya influence itulah sebenarnya yang harus bisa memberikan pengaruh mereka ke teman-teman di masyarakat gitu. Kalau kayak saya yang masih followernya masih dikit ya, which is mau teriak-teriak gimana juga nggak mungkin kedengeran. Follow di sini. Nanti Instagram kita post follow ya. Selain share, subscribe, follow. Gitu, maksudnya beda kan. Iya. Tapi personal branding nih gini ya kan, maksudnya ada polemik yang agak unik. Dulu kan kita dikasih kuliah soal etik kan, dokter nggak boleh jualan. Betul. Nah, ini fine line banget nih. Maksudnya saya rasa kan nggak mungkin kita juga, saya Dokter Radius Hartanto beli obat A gitu kan, itu jualan. Betul. Nah itu dance-nya gimana tuh antara garis manis itu? Garisnya itu memang saat ini masih bias ya sebenarnya. Iya sih. Gitu. Secara umum memang etiknya itu adalah dokter tidak boleh mempromosikan diri. Dokter tidak boleh mempromosikan diri. Mempromosikan diri dalam artian kan, oh gue yang paling jago nih ngerjain tindakan ini gitu. Itu mempromosikan diri. Jadi kalau mau tindakan ini sama dokter ini paling jago. Nggak boleh. Jago. Jadi misalnya dokter Radius gitu, ahli sunat, pakai air. Nah gitu. Jadi itu yang kayak gitu-gitu tuh idealnya tidak boleh, apalagi kalau diiklankan. Diiklankan tuh akhirnya benar-benar mengiklankan diri sendiri gitu. Gitu. Nah tapi sekarang yang itu kan masih banyak sih menurut saya, itu suatu hal yang kita juga nggak kerjakan sebenarnya, tapi beberapa yang kita kerjakan adalah dokter itu justru dengan dia personal brandingnya bagus, kadang-kadang ya dia ada produk tertentu yang akhirnya minta dia untuk ngomong, endorse atau ngomong. Nah kalau dari sisi medical sih, kalau produknya itu memang sesuai, maksudnya kita tidak membohongi lah ya, dalam artian tidak bilang ini produknya bagus padahal ini produk nggak bagus gitu misalnya. Dan kita punya bukti ilmiah dan kita punya penelitian yang mendukung, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kita tidak boleh jualan. Jadi dalam artian jualan tuh nanti kalau beli produknya ini ya gitu. Nggak boleh ini dong, kayak Engazer swipe up, Tokopedia gitu nggak boleh. Kita itu gue bingung. Kalau ya makanya itu kan garisnya ada kan rekomen bukan jualan. Iya, tapi kalau lu swipe up kan otomatis langsung menuju link jualan. Iya, tapi kan bukan channel, maksudnya bukan lapak kita. Betul. Nah, tapi itu kan rekomen. Nah, itu garisnya kan ini kan. Betul. Tapi kalau merekomen itu secara umum harusnya idealnya hanya merekomendasikan. Jadi lo mau beli dimanapun boleh. Ya, oh iya, gitu. Iya, beda ya. Lo merekomendasikan misalnya produk A misalnya, isinya adalah yang kemarin deh. Ini produk A isinya arbutin nih, misalnya kayak gitu. Ada di Instagram Dokter Heru. Gitu misalnya. Loh, berarti saya coba boleh pakai produk A? Oh yang enggak. Oh iya. Semua produk yang isinya arbutin tuh ya untuk brightening. Oke. Mau bentuknya serum, mau bentuknya sabun, mau bentuknya krim. Kayak saya cuma memberikan edukasi bahwa arbutin ini untuk brightening loh. Oh iya. Nah, kalau kamu mau beli mereknya yang A, B, C, D, E itu terserah. Oke. Gitu. Tapi kalau saya swipe up ke salah satu produk, otomatis kan saya merekomend cuma satu produk ini. Itu enggak. Nah, kayaknya nggak boleh. Idealnya sih nggak boleh. Tapi tapi kalaupun ada teman-teman yang seperti itu, menurut saya sih memang belum ada regulasinya. Iya, nggak ada ininya nggak kan. ada regulasinya. Tapi idealnya kalau kita bicara lagi yang didapat dari pelajaran pada saat kuliah ya idealnya itu tidak diperkenankan lah secara etikal, tapi secara hukum ya tidak ada salahnya juga, karena kan seorang dokter juga di satu sisi dia sebagai dokter, di satu sisi juga dia kan sebagai individu. Bener, nah itu gitu. Nah dia sebagai individu yang ya jualan misalnya, ya nggak ada masalah. Iya. Gitu. Nah itu makanya. Tapi dia tidak boleh menjual itu ataupun memaksakan produk itu ke pasiennya sebenarnya. Gitu kan yang pernah diajarin dulu, saya ingat saya ya. Kalau misalnya pasiennya sakit A gitu kan, ibu sakitnya ini gitu, ibu harus beli obat A gitu. Wah obat A-nya nggak bisa, cuma ada di mana gitu misalnya. Ya, paling seperti itu sebenarnya
gitu. Yang mungkin lebih perlu di apa ya, diluruskan lah. Tapi kalau cuma sekedar boleh pakai ini ya, boleh pakai itu ya, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, maksudnya jadi kalau misalnya ada teman kita yang bikin akun YouTube atau akun Instagram apa yang khusus mengedukasi misalnya di bidang specialty mereka masing-masing, terus kayak ya bukan ngiklan ya, lebih kayak ceritain gue dokter ini loh, harusnya nggak apa-apa ya. Sebenarnya kan dia hanya memperkenalkan kan kalau Iya. seperti itu. Selama nggak dia jualan. tidak jualan dan selama dia tidak ya itu mempromosikan dirinya bahwa dia yang terhebat ataupun dia yang ini jago lah gitu. Ibaratnya objektif boleh, subjektif nggak boleh. Jadi maksudnya kalau objektif, gue dokter radius, dokter umum, gue kerja di sini, ya harusnya kayak gitu, sebatas itu mah boleh. Itu kan memperkenalkan diri ya sebenarnya, online presence ya. Boleh, Sebenarnya nggak apa-apa. Pokoknya kata kuncinya jangan jualan. Maksudnya ya waktu dulu apa ya yang sempat dibilangin kalau ya jadi dokter jangan jualan gitu intinya. Iya. Tapi kalau ya mau jualan ya boleh, tapi jangan as a dokter yang memaksakan pasiennya untuk beli obat ini itu gitu aja sih sebenarnya. Iya. Karena kita bukan bagian dari perusahaan yang jual obatnya. Ya, gitu. kita profesional. Kita profesional. Iya. Tapi kan tidak. Tapi kalau teman-teman juga kerja di suatu perusahaan, meskipun dia dokter, ya dia harus bertindak sebagai karyawan perusahaan tersebut. Benar. Misalnya teman saya ada yang dia saya dokter. belum tahu nih. Ya kan? ilmu nih. Misalnya teman saya dokter nih, dia nggak praktek. Dia nggak praktek. Tapi kan dokter sekarang kan ada yang klinisi, ada yang dokter kerja di perusahaan. Dia dokter kerja di perusahaan, misalnya as a marketing. Rep gitu. Gitu. Bukan, tapi dokter, tapi dia sebagai branch manager misalnya. Misalnya ada brand manager, misalnya kulit nih, brand manager yang megang produk itu adalah dokter misalnya. Ya sebenarnya ya nggak ada masalah karena kan dia bekerja bukan sebagai murni sebagai dokter klinisi yang ketemu pasien, tapi dia adalah orang yang harus memarketingkan ya produk ya, itu. Marketing. Iya, marketing. Walaupun dia dokter. Beda garisnya. Iya. Jadi nggak boleh kita bilang wah berarti nggak boleh dong lah. Kan status dia adalah karyawan perusahaan tersebut. Meskipun dia di balik gelarnya adalah seorang dokter gitu. Sebenarnya kan yang akhirnya dijadikan sebagai apa istilahnya? Polemik ataupun masalah adalah dokter karena kita sosial kontrak kan sama pasien atau sama masyarakat sebenarnya. Jadi itulah kenapa kita dianggap tidak boleh, kita harus menganggap si pasien itu adalah sebagai hubungan yang win-win solution gitu, bukan kita yang harus menentukan semuanya dan pasien harus nurut semuanya, nggak begitu. Itu pola zaman dulu itu pola zaman dulu dokter banget. parentalistik. Nah, sekarang adalah ya kita discuss, ibu sakitnya ini, ibu butuh obatnya ini, obatnya ini bisa didapat di sini ya. Kalau pasiennya bilang saya maunya obatnya yang generik dok, ya kita berikan yang generik. Tapi kalau pasien dok saya nggak mau, saya mau harus yang paten, kalau perlu paten yang paling mahal, ya kita kasih juga. Sultan. Itu kan nggak ada masalah gitu. Tapi kita tidak boleh memastikan bahwa kalau ibu pokoknya kalau berobat sama saya harus obatnya yang ini yang paling mahal. Kalau nggak paling mahal nggak usah berobat sama saya. Itu kan nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi prinsip offline ini di-adopt ke online ya sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Walaupun garisnya tipis gimana, sebenarnya intinya itu. Jadi buat kita yang mau personal branding atau send konten ke sosial media sebenarnya nggak usah terlalu. Karena banyak loh orang-orang sangkatan saya tuh yang lu kenapa nggak mau bikin YouTube, kenapa lu nggak mau social branding gitu. Apa yang mau gue social branding, apa online branding, apa yang mau gue bahas, dan juga gue takut nanti gue dikira jualan, ntar gue diciduk ide lagi. Ada juga yang komen kayak sebenarnya sih selama edukasi kontennya dan konten edukasi itu tidak ada unsur jualannya sih sebenarnya harusnya nggak ada masalah. Nggak apa-apa kan? Semua konten-konten itu juga baik di Instagram ataupun di YouTube kan sebenarnya kita tidak pernah menonjolkan yang hanya dokternya, tapi justru yang kita
branding itu biasanya yang lebih banyak itu di branding adalah klinik atau rumah sakitnya. Gitu. Semua tuh banyak kan setiap rumah sakit punya marketing, ya dong. Setiap klinik punya marketing. Jadi marketingnya itulah yang membuat atau memoles acara ataupun memoles konten dengan tujuan adalah mempromosikan kliniknya ataupun rumah sakitnya. Ya kalau dari sisi bisnis, menurut saya ya semuanya wajar. Karena ya semua klinik dan semua rumah sakit pastinya pengen memarketingkan dirinya dong supaya orang lain kenal. Gitu. Meskipun mungkin ada beberapa yang memperkenalkan kita punya dokter ini ya nggak ada masalah kan perkenalan. Ya kan? Gitu. Sekali balik lagi intinya garis tadi itu. Garis tipis itu sih sebenarnya balik lagi ke individu. Gitu. Kita mau sampai mana? Itu tergantung kita gitu. Kalau kayak dokter umum nih di endorse sama produk minuman kesehatan, itu gimana? Ya udah kepikiran satu nama ya. Kayak kita follow orang. Sorry ya, enggak nyindir sumpah. Jangan marah sama gue. Kagak. Maksudnya sebenarnya menurut gue sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Minuman ya maksudnya yang namanya produk itu kalau dia cuma sebagai suplemen itu kan dia tidak mengklaim itu sebagai obat ya. Enggak. Dan itu pun misalnya minumannya sudah BPOM, pastinya dong jelas. Itu siapapun sebenarnya nggak ada masalah harusnya. Iya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya memang udah dijual karena bebas memang juga. sudah dijual bebas juga. Anggap dia kayak brand ambassador gitu ya. Cuma misalnya, oh ya gue minum ini nih enak nih gitu. Ya udah, kan as an individu. Boleh kan? Boleh, tapi lo tidak mewakili siapapun. Iya. Gitu. Ya, beda kalau misalnya gue bawa nama badan atau gue bawa nama apa gitu. Nah itu pun beberapa organisasi gitu ada beberapa yang bekerja sama kok. Malah kerja sama ya? Malah bekerja sama gitu. Mungkin kalau dulu pernah lihat iklan-iklan kayak iklan-iklan yang berhubungan dengan misalnya gigi gitu ya, itu direkomendasikan oleh dokter gigi. Oh, institutnya misalnya ya maksudnya ada beberapa merek yang tertentu yang memang kayak iklannya pasta gigi EON. Itu kan itu setahu saya sih ada beberapa yang bilang bahwa memang mereka punya kerjasama. Tapi biasanya setahu saya semua kerjasama organisasi itu biasanya dilakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta tuh suatu organisasi misalnya ID gitu ataupun apapun itu tidak serta-merta gue karena ada endorsan nih gue masakin logo ID di itu nggak bisa. Tapi biasanya mereka punya tim saintis gitu yang sebenarnya jurnal-jurnalnya gimana sih? Kenapa sih? Ada research teamnya. Kalau misalnya research teamnya bilang nih oke kok produknya kalau kita mau rekomendasikan juga boleh. Nah itu baru gitu. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Sedangkan kalau yang individu dokter menurut saya sih ya dia sebagai seorang radius gitu, seorang radius yang gue minum ini enak loh, ya harusnya nggak ada masalah. Iya benar. Ya soalnya temen saya itu yang di endorse apa enggak ya nyebutnya, tapi dia bekerja sama merek minuman kesehatan OAI Hoet itu. Ya dia kan sebenarnya personal branding bagus menurut saya, walaupun nggak ada hubungan, maksudnya nggak terlalu banyak hubungan sama kedokterannya, tapi how he or she brings him or herself-nya itu yang masalah. Iya bikin dia nongol gitu di antara dokter-dokter yang menurut saya banyak. Kenapa pilih dia gitu? Siapa dia kan? Maksudnya dia bukan spesialis olahraga, bukan spesialis penyakit dalam yang ngurusin elektrolit. Betul. Tapi maksud saya kadang-kadang sisi lain dari seorang dokter itu juga suka dieksplor. Nah, benar. Jadi misalnya dia dokter, tapi misalnya dia hobinya yang tadi misalnya dia hobinya lari. Jadi ya selama ngerasa bahwa wah dokter sehat ya hobinya lari, terus ada yang mengendorse dari pihak yang hubungannya sama lari, menurut saya sih nggak ada masalah ya. Iya malah bagus targetnya untuk kesehatan, dan malah dengan begitu dia bisa menginfluence lebih banyak orang yang lari untuk bisa lebih aware sama kesehatannya, nggak cuma sekedar lari misalnya kayak gitu. Ya itu hidup lain seorang dokter itu juga bisa dijadikan personal branding, nggak harus tiap hari kita postingan soal
ya, Ya. ini kita gitu kan sebenarnya. Nah iya gitu juga. Asik juga ya Gitu. sebenarnya. Wah, oke, sip. Ini sesi satunya istirahat dulu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi myth busting. Jadi di sesi ini tuh kita mau datangin orang-orang hebat di bidangnya untuk menyelesaikan mitos-mitos yang notabene agak lucu ya. Supaya diselesaikan tuh udah selesai sampai sini, nggak usah nanya lagi. Karena saya dokter umum aja sering ditanya kayak gini, kesel. Apalagi yang udah jago-jago kayak suhu-suhu ini ditanya kayak gini. Makanya kita selesain di sini ya. Nih, pertanyaan pertama. Tolong ibu kameramen. Ini pertanyaan, ini ampuh banget nih pertanyaannya. Deketin mertua, bawa ini. Terima kasih martabak Pecenongan, berikutnya di endorse. Nah, kita ada martabak. Aduh, selamat bukanya. Nah, martabak buat nggak mungkin ya orang Indonesia nggak tahu martabak, tapi martabak itu kan manis banget. Ini saya pesen yang martabak coklat pakai kacang. Nah, sebagai dokter kulit kan sering banget ditanya, "Dok, ini jerawatan saya gara-gara makan banyak kacang ya?" Nah, ini gimana nih kira-kira nih menanggapi? Kok mau diambil boleh? Gimana nih Iya martabak? sebenarnya jerawat tuh multifaktor kan. Jelas bahwa dari dulu diajarkan bahwa ada 4 patofisiologi yang utama sebenarnya penyebab jerawat, mulai dari hiperkeratinosit gitu ya, terus juga kelenjar sebasea yang berlebihan, terus juga inflamasi maupun juga infeksi dari Propinium Bacterium acne, sebenarnya seperti itu. Tapi di sisi lain kita tidak bisa juga menyingkirkan adanya faktor luar. Faktor luar itu skincare Skincare. ataupun juga produk-produk perawatan kulit yang tidak sesuai dengan jenis kulitnya. Terus juga hormonal. Kenapa sih cewek kok atau perempuan tiap mau mens atau tiap menjelang mens kadang-kadang jerawatan muncul. Itu. Terus juga kita juga bicara makanan. Kenapa dok saya kalau makan minum susu atau saya kebanyakan makan keju ataupun yang berbau dairy produk kok saya suka jadi jerawatan misalnya, ataupun saya nggak bisa makan telur misalnya jadi beruntusan seperti itu. Terus juga kita juga bicara stresor, dalam artian setiap kali mau ujian jerawatnya kok banyak dok, kalau lagi libur jerawatnya tenang gitu. Terus juga istirahat, kalau saya lagi cukup istirahat jam 10 jam 11 udah bisa tidur, bangun biasa itu jerawatnya dikitan. Tapi kalau saya lagi begadang terus, kerjaan lagi numpuk, tidur jam 2 tidur jam 3, kok nih jerawat kagak kelar-kelar gitu. Nah, faktor yang banyak itu memang akhirnya membuat dokternya harus bisa melihat faktor mana nih yang sebenarnya paling berpengaruh pada pasiennya. Beda-beda gitu. Ada orang yang, nih saya nggak bisa makan manis dok. Begitu saya makan manis, besoknya pasti muncul jerawat. Kalau orangnya udah sadar kayak gitu, ya bagus, alhamdulillah ya. Jadi sadar. Tapi kalau yang nggak sadar kan, dok saya makan nggak berubah, tidur bagus segala macam, perasaan pola hidup udah baik gitu, kenapa masih jerawatan? Nah itu yang akhirnya kita harus bantu explore sendiri. Dalam artian bener nggak sih sebenarnya makannya udah bener gitu kan. Yang paling banyak sekarang untuk makanan adalah high glycemic index sama dairy. Itu dua lagi hits ya. Lagi hits. Jadi high glycemic index sama dairy itu lagi banyak banget. Nah sebenarnya kan indeks glikemiknya tinggi itu kan banyak ya, yang manis-manis ini ya kan. Terus juga yang tepung-tepungan ya gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa pasien yang bilang, dok saya nggak suka makan manis, saya nggak suka makan tepung-tepungan gitu, tapi saya tiap hari makan mie. Saya lagi mikir salah. Kayaknya memang harus dijabarin juga ya, maksudnya yang kita anggap sebagai indeks glikemik yang tinggi itu seberapa gitu akhirnya. Itu harusnya dikomunikasikan. Begitu dikomunikasikan dia mulai mengurangi, itu ya lumayan jerawatnya mulai berkurang segala macam. Tapi dari dulu
selama ini dia nggak pernah tahu, dalam arti nggak pernah tahu. Perasaan saya nggak pernah makan kue-kuean dok, saya nggak pernah telur juga jarang gitu istilahnya. Tapi ya makan mie tiap hari itu ya akhirnya kalau dihitung ya silahkan Tinggi, dihitung ya. sendiri mie gitu kan. Mie tinggi ya? Gitu. Ya kalau yang enak ya. 5 mie. Baru makan mie tadi. Oke. Jadi Gitu. Makanya orang-orang dengan apa DM ya biasanya itu kan tidak terlalu dianjurkan ya untuk makan yang indeks glikemiknya tinggi gitu kan sebenarnya. Tapi jerawat tapi ya bener ya kalau kata gini, soalnya dulu kan kalau orang tua kita suka ngomong, lu kalau makan kacang jangan sering-sering, nanti lu timbul melenting. Terus kalau lu makan kacang buang tengahnya, lu buka tengah kecilnya lu buang, itu lemaknya di situ. Nah, itu gitu. Ya sebenarnya sih nggak selalu ya. Iya, Maksudnya itu kan yang pasti emang nggak boleh makan banyak-banyak, kayaknya semua makanan lu emang nggak boleh makan banyak-banyak. Bener. Selain jadi gendut kan, selain jadi gendut kan juga mungkin ada efek lain yang mungkin kita belum tahu aja. Iya. Jadi myth pertama busted, intinya jerawat tuh multifaktorial. Tapi ini it helps to proliferate your pimple. Jadi makin banyak. Tapi tetap dimakan kan? Makan aja ya. Makan aja. Dikit Saya nggak pernah melarang loh. Nggak pernah ya? Melarang. Boleh Jadi saya selalu tapi bilang, boleh tapi jangan berlebihan. Tapi gimana caranya beli martabak satuan? Nah itu dia. Jadi harus dibagi-bagi ya. Oh iya. Buat yang lagi cari opportunity bisnis, carilah martabak manis satuan. Martabak mini itu. Gak enak, Oh, beda dong. beda dong. Itu kayak pacaran gak pegangan tangan, Asik. gak sama. Oke, myth pertama busted. Myth kedua nih seru nih. Terus lagi nyetir di lampu merah, suka kan dikagetin tuh sama bocah-bocah yang badannya kayak patung perak sama badannya kayak patung emas, datang ngetok-ngetok terus kaget setengah mati. Nah, kalau dulu gue tuh selalu mikir, apa yang mau dicari anak-anak ini? Kenapa mereka tiba-tiba warnanya perak dan emas? Nah, tiba-tiba lah nongol di feed saya, Heru Nunggi membahas manusia silver. Apa pula ini katanya kontennya konten kulit, kenapa yang muncul bocah-bocah larian baju perak kan? Saya tonton lah. Nah, mungkin coba boleh diterangin nih bahayanya apa ini bocah-bocah lari pakai badan dipilokin kayak gini? Iya, sebenarnya sih itu salah satu konten yang saya ditanyain untuk bisa nggak ngisi itu ya, untuk sedikit edukasi dari sisi kesehatan kulit sebenarnya. Jadi sekarang ini dengan banyaknya orang-orang yang mungkin tidak ada kerjaan atau putus kerja akibat corona gitu, jadi mereka mulai mencari alternatif selain ngamen gitu ya di pinggir jalan, mereka mulai mencari alternatif yang bisa seperti pertunjukan seni. Jadi mereka lebih berharap dengan mereka melakukan art performance itu mereka bisa mendapatkan uang untuk bisa melanjutkan hidup lah. Sebenarnya dari sisi kemanusiaannya ya kita harusnya cukup prihatin ya. Maksudnya pekerja-pekerja seni itu belakangan ini kan agak jarang ataupun susah untuk bisa pentas gitu ya. Terutama pekerja-pekerja seni yang memang banyakkan dulunya di belakang layar gitu. Kecuali kalau memang mereka yang biasanya memang sudah tampil di depan, otomatis di saat seperti ini pun masih banyak yang menawarkan untuk endorse ataupun karena mereka sudah biasa ada nama, ya? Namanya dikenal. Tapi kalau yang biasa supporting team itu kan begitu tidak ada acara ya mereka tidak ada nggak datang nggak dibayar gitu. Jadi itu yang seperti itu akhirnya melahirkan ide-ide untuk bisa mengecat tubuh dengan cat sablon sebenarnya kalau di sini. Cat sablon. Padahal kalau di luar itu kan biasanya mereka catnya cat memang khusus body painting. Jadi body painting itu memang punya art sendiri ya. Kalau di luar itu body painting itu mereka benar-benar cat khusus yang memang tujuannya supaya tetap bisa bertahan tapi tidak merusak kulit. Sedangkan yang kemarin itu yang banyak ditemukan cat sablon buat kaos gitu dicampur sama minyak goreng gitu. Tujuannya memang supaya minyaknya itu melapisi kulit supaya tidak mengkilap, biar nggak cepat rusak, supaya nggak kena catnya nggak langsung juga, tapi ya tetap aja cat sablon kena ke kulit dan
cukup lama ya, dalam artian cukup lama di kulit, otomatis resiko dermatitisnya pasti tinggi kan, gitu. Dan ditambah lagi waktu kontaknya lama, keduanya adalah membersihkannya. Membersihkannya itu kan mereka tidak bisa bersihin pakai sabun biasa, biasanya sabun cuci piring lah paling sedikit yang memang keset banget gitu ya. Nah itu kalau nggak kayak gitu ya mungkin itu pun juga mungkin sekali cuci juga nggak mungkin copot semua kan. Iya lah. Biasanya mereka mesti berulang-ulang kali gitu. Nah, Tiap itu, hari kan mereka dan gitu. mereka tiap hari biasanya Kayak gitu. gitu. Jadi ya menurut saya resikonya untuk mereka terpapar ataupun namanya bahan kimia toksik ya tetap aja akan tinggi. Beberapa yang sudah mereka rasakan biasanya kena mata ya, karena kan pedes. Karena cat yang tipis daerah mata kan dia nguap tuh, matanya perih. Iya, Mereka iya, sih merasakan matanya perih, tapi untuk kulit sendiri mereka belum banyak komplain karena mereka bilang ya mungkin baru 3 bulanan ini ya mereka mulai Oh itu malah baru ya? gitu. Pola-pola ini ya beberapa yang ditemuin tuh banyak kan justru karena corona itu yang Bukan, tapi dari dulu udah. dari dulu udah ada, tapi belum booming. Oh malah ini gara-gara corona Gara-gara ini. itu banyak ya, lebih banyak akhirnya yang ikut-ikutan mencoba Karbitan ya? mencoba untuk ya mencari nafkah lah akhirnya ya. Kasihannya Tragis juga sih ya topiknya gitu. ini. Balik lagi, sorry tadi baterainya ada habis. Sama lunch break dulu, dinner break dulu, supper break malah. Nah ini myth yang berikutnya, ini myth yang lagi banyak dialamin banget sama orang-orang karena era koronces ini pakai masker, terus bilangnya bikin kurang oksigen, bukan yang gitu. Pakai masker, jadinya banyak jerawat di daerah masker. Nah itu gimana tuh dari dermatologis? Nah itu sebenarnya benar. Itu benar, udah. Enggak, belum. Itu benar. Itu benar. Jadi bahkan ada dari luar itu ada yang sempat bikin istilah adalah maksne ya. Mask acne. Acne. Jadi maksne gitu Maksne. digabung gitu. Max acne. Jadi benar-benar jerawat gara-gara masker gitu. Jadi memang banyak belakangan ini kasusnya meningkat gara-gara terlalu sering pakai masker, terus juga kondisi kulit jadi lebih lembab ya karena kita nafas udara uap air juga terkumpul di sini gitu ya. Terus juga kegesek-gesek di daerah-daerah tertentu, terutama yang menekan tulang-tulang daerah tulang-tulang rahang gitu ya, akhirnya beruntusan gitu ya. Iya benar banget. Nah itu ya memang belum ada yang 100% bisa menghilangkannya ya. Dalam artian kan masker diharapkan masih dipakai sampai beberapa bulan ke depan gitu kan. Sepertinya untuk bilang masker sudah selesai dipakai sampai 1-2 bulan depan saya sih belum mungkin belum bisa bilang seperti itu. Bahkan mungkin bahkan ada beberapa yang menyatakan bahwa bahkan menjadi new normal untuk bisa akhirnya memakai masker gitu. Nah balik lagi ke bahan gitu ya. Kalau kita bicara masker, kita pasti bicara jenis-jenis bahan masker. Ada bahan masker yang memang mungkin lebih tidak kedap gitu ya, kayak kain, jadi lebih mudah uap air untuk Kain malah kain yang tipis. Gitu. bukan kain scuba yang Bukan. itu malah nggak bagus. Itu malah nggak bisa. Tapi kalau misalnya yang kain biasa gitu kan, tapi tetap yang dikhawatirkan adalah setelah 3 jam sampai 4 jam biasanya harusnya ditukar. Bahkan yang kain. Iya. Tujuannya memang ditakutkan sudah kotor sebenarnya. Karena kan kita nafas, kita mengembuskan segala uap air dan segala macam, itu akhirnya berkumpul di daerah di sini dan juga akhirnya jadi panas, lembab, berkeringat lagi. Akhirnya muncullah si jerawat-jerawat itu. Gitu. Jadi diharapkan sebenarnya setiap 3-4 jam maskernya diganti. Rekomendasinya gitu. Rekomendasinya gitu. Bahan apapun. Bahan apapun sebenarnya. Meskipun tapi ada juga yang bilang bisa juga kita tambahkan kalau misalnya yang gara-gara penekanan gitu ya, bisa juga kita tambahkan bantalan untuk di daerah-daerah penekanan meskipun lebih repot ya. Gitu. Karena selain jerawat juga seringkali bikin dermatitis kontak kan. Iya benar Gitu. banget. Banyak banget loh itu. Dan kadang-kadang jerawatnya pun agak rancu gara-gara kadang-kadang jerawatnya pun jadi gatal.
bukan Iya, tipe iya, jerawat, bukan tipe jerawat yang biasa gitu ya. Biasa kan Jerawat, nggak gatel ya. Nah, ini jadi gatal juga ya karena iritasi. Oh jadi dia combine ya. Combine jadi kadang Acne vulgaris gabung sama si dermatitis kontaknya itu. jadi gatal juga. Nggak umum ya makanya Ya, sebenarnya. makanya akhirnya sampai dibikin istilah baru Max Acne tuh ya gara-gara itu sih. Gitu karena memang ternyata setelah si masker ini dipakai terus-terusan bisa juga menimbulkan ya kelainan kulit yang memang tidak diharapkan sih sebenarnya. Gitu. Ya, tapi itu benar. Itu benar. Dan banyak juga kasusnya yang memang akhirnya harus pergi berobat bahkan. Sampai berobat. Berobat ke dokter kulit gitu ya Iya, untuk mengatasi itu. Wah gila Gitu. juga. Tapi dengan ganti 4 jam sekali itu ngebantu. Rata-rata nggak? membantu. Ngebantu ya. Rata-rata membantu. Jadi buat yang memang privilege yang privilege. bisa ganti-ganti, ganti lah ya. Ganti gitu. Cuma kan yang agak repot kalau dokter-dokter yang memang pakainya respirator gitu kan. Iya, Nah, iya. itu juga kan nggak mungkin juga Ya, nggak bisa. Ganti. ganti gitu kan. Ya, paling dibersihin gitu. Cuma untungnya kan respirator itu untungnya adalah uap airnya kan atau udara yang kita hembuskan kan dia dibuang. Jadi nggak muter-muter di Jadi better ya. ya jadi masuk keluar. Jadi karena dia benar-benar bagus lah sirkulasinya. Oh. Lebih parah yang kayak model N95 tapi Yang mekep yang kayak breast putih holder. gitu, yang putih nutup gitu yang nggak ada klepnya, nggak ada katupnya. Nah itu benar-benar panas, ngap gitu. Bahkan untuk nafas juga kan gitu, nggak gitu Iya enak benar-benar ya. enak. Itu pasti selesai dibuka, pasti berkeringat, panas. Ininya parah banget bekasnya gitu. segala macam. Gitu dan penekanannya juga nggak enak karena dia neken banget kan. Oke. Gitu. Jadi yang ini bener nih ya. Ini benar. Ini benar. Facts, ini facts. Oke. Akhirnya ada satu yang facts. Oke, myth busting sessionsnya udahan dulu. Nah, ini kita mau masuk ke penutup. Jadi, kalau di podcast gue yang sebelum-sebelumnya, gue kan pertanyaan gue, ini biasanya buat dokter umum sih, nyesel nggak jadi dokter? Tapi kayaknya basi ya kalau buat dokter Heru, kayak, ya nggak mungkin nyesel gitu sih, udah di sini. Jadi, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya gini, kalau bisa travel back ke masa-masa dokter umum atau buat pesan-pesan buat dokter-dokter umum kayak gue atau koas-koas, kalau ada satu skill di luar akademis, di luar kedokteran yang harus, maksudnya yang mereka boleh pelajarin, itu apa? Pertanyaan sulit juga nih ini. Saya suka pertanyaan saya. Sulit. Jadi maksudnya satu skill yang diharapkan bisa dipunya gitu, Dikuasai. Tapi bukan cuman belajar sama nuntut ilmu gitu. Tapi bukan cuma belajar atau nuntut ilmu. Sebenarnya yang paling harus dibutuhkan dari seorang dokter, tapi ini dipelajari sih sebenarnya. Ini dipelajari tapi sering dilupakan sebenarnya. Tapi sering dilupakan. Ya, jadi sebenarnya skillnya itu ya communication skill sebenarnya. Ngomong. Karena selama ini kita seringkali dihadirkan atau ketemu dengan dokter-dokter yang jarang ngomong. Jarang ngomong tuh dalam artian dia sakit, ibunya datang atau bapaknya datang, ya dok saya sakit ini, saya batuk nih atau saya apa gitu ya. Terus dokter cuma lihat, oh ya ibu, ini obatnya dimakan gitu. Banyak sih. Ya, itu terjadi di tapi kadang kalau misalnya kayak waktu saya di puskesmas, maksudnya rame banget. Betul. Bener-bener. Karena terlalu banyak kadang-kadang bisa seperti volumenya tuh betul. nggak. Volumenya kadang-kadang tidak sesuai dengan kapasitas. Nggak bisa, nggak bisa. Gitu, tapi hal itu tuh yang kadang-kadang sering jadi miss akhirnya. Terutama kalau kita sudah bicara penyakit-penyakit yang mungkin masih dalam tahap kita sendiri lagi mencari nih. Misalnya pasien sakit A gitu ya. Terus dia datang ke kita memikirkan kemungkinan ada sakit A, sakit B, sakit C gitu ya. Tapi kita tidak memberitahukan dia. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya membuat pasien itu jadi mencoba ataupun mencari alternatif lain, padahal dia sebenarnya kita juga sudah memikirkan hal yang sama. Iya, oke. Gitu. Iya. Dan
Itu yang pertama. Terus yang kedua ya komunikasinya bukan antara dokter dengan pasien saja, tapi antara dokter sama dokter. Oh, iya. Itu yang sebenarnya kita juga tidak banyak diajarkan. Nggak ada sih. Gitu. Nggak Kita ada. tidak banyak diajarkan. Jadi kita dokter itu seringkali diajarkan untuk bertindak sebagai dokter individu. Oke. Gitu. Sedangkan kalau di luar kita seringkali melihat bahwa dokter itu adalah tim. Kolaborasi. Betul. Bener. Ini Jadi ya suatu sakit itu dipegang oleh disiplin. spesialis dan multidisiplin. Dan ya mungkin bisa nonton banyak Iya film. makanya ya. reference gue. Bisa nonton banyak film gitu ya, film-film di luar Kan belum ya. pernah keluar negeri, maksudnya belum pernah jadi dokter di Ya luar kan, negeri. film-film di luar tuh banyak yang kayak gitu ya. yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya case, jadi dokter A mungkin sebagai kepala pemimpin case-nya, tapi dia punya dokter-dokter spesialis lain yang setiap hari membahas nih, ini case-nya progresnya gimana gitu. Itu nggak ada. Dalam artinya bukan nggak ada ya. Ada tapi mungkin nggak Ada, umum. tapi nggak umum. Nah, gitu. kalau di rumah sakitnya kebetulan ada tuh. Itu keren tuh. Jadi maksudnya yang Iya. mereka yang ngerti pada onkologistnya pada ngumpul. Betul. Bahkan ada tim radiasinya ada. Jadi kayak saling ngasih Idealnya seperti Iya. itu. Tapi kadang-kadang di beberapa rumah sakit, bahkan untuk rumah sakit yang besar dan juga mungkin ternama gitu, itu seorang pasien gitu dipegang oleh 4 orang dokter konsultan yang berbeda-beda, rawat bersama ya. rawat bersama, tapi antara 4 dokter itu nggak pernah ada yang ngomong. Ngomongnya via CPPT. Iya. Ya. Ngomongnya cuma Ngerti. saya tulis, saya kasih obat ini, Iya, ya kan? iya, iya. Tapi ya kalau dokternya ngelihat temennya ngasih apa kan? Iya, Kalau dia ngeliat temennya kasih apa, dia ngasih juga obat. Padahal udah dikasih. Atau mungkin interaksi obatnya. Nah, Itu seni berbicara itu yang hilang. Ya. itu hilang sebenarnya. Sayang ya. Padahal secara umum kan, kalau saya yakin bahwa kemampuan individu dokter di Indonesia itu nggak kalah sama dokter di luar. Tapi kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan ilmu kita ke antar sesama kita, yang satu ngasih obat A, satu ngasih obat B, satu ngasih C, satu ngasih obat D, padahal ada interaksinya tuh 4. Nah, bubar. Ya, bukannya jadi bagus kan buat pasiennya, Iya. malah jadi mungkin Ya. Gitu. Makanya emang penting ya, bener juga ya. Seni komunikasi hilang sih, bener. Selain ke pasien dong, ke sesama ya. sama paling yang butuh menurut saya ya. Kecuali kalau kita bicara pasien poliklinik. Kalau pasien poliklinik ya kita nggak mungkin manggil. Nah, kan. Jadi ya kalau poliklinik ya sudahlah, komunikasinya antara dokter sama pasien. Tapi kalau kita bicara pasien rawat, ya idealnya memang tim sebenarnya. Karena tidak ada satu dokter pun yang multi spesialistik kan. Kecuali dokter umum. Ya, itu harus bisa semua. Harus bisa semua. Harus ngerti semua. Iya. Duh, curhat lagi. Ya udah dok, thank you very much for the time. Siap. Thank you juga buat tempatnya Bamet. Thank you buat Martabak Pisanongan. Siap. 1, 2, 3 off the mess. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. 2